kita pelatih konsentrasi pada saat dia mengayun, karena atlet sudah mempercayai sama kita waktu dia ayun langsung masuk, kemudian ini sigap kita jaga, ya, jangan dia bergerak kemanapun. Ya, seperti ini gerakannya. Ya. Kalau sudah bisa, ini dia rangkaiannya. Satu kali gerakannya. Gerakan sudah kita laksanakan mulai dari salto depan, salto menyamping, dan salto belakang, baik yang dengan menggunakan tangan ataupun tanpa tangan. Gerakan-gerakan ini sangat sulit bagi orang yang tidak mau belajar, tapi akan mudah bagi orang yang ingin belajar dan ingin menjadi lebih berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Wandi Silat Aceh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas sesuai dengan permintaan dari subscriber, bagaimana cara salto depan, salto belakang, ataupun salto menyamping. Ya, tetapi ini bagi pemula dan sangat mudah untuk dipelajari. Salto ini sangat baik sebenarnya buat pemula. Kemudian untuk di cabang-cabang olahraga itu banyak digunakan. Ya, salah satunya mungkin di cabang olahraga bela diri. Itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat populer, sering digunakan. Kemudian untuk senam, terutama senam memang bidangnya lah itu salto-salto seperti itu. Jadi bagi adik-adik pemula untuk belajar yang kira-kira tidak memberatkan bagi tubuh, silahkan mempelajari gerakan-gerakan salto seperti ini. Buat siswa SD, SMP, guru olahraga juga ini sangat baik menjadi referensi bagi kita. Ya, bersama dengan Muhammad Rizal seperti ini. Muhammad Rizal tadi telah melakukan pemanasan secara umum sudah selesai. Itu tetap kita lakukan, segala sesuatunya tetap harus ada pemanasan. Ya, pemanasannya lari, kemudian lompat-lompat, kemudian peregangan, itu butuh memang kita untuk melakukan setiap gerakan apapun. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke pemanasan inti. Maksud dari pemanasan inti ini adalah pemanasan mengarah kepada gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Sepertinya kalau kita ingin melakukan gerakan split, kita menggunakan pemanasan banyak di bagian kaki. Tetapi kalau kita sekarang ingin melaksanakan gerakan salto, tentunya kita melakukan gerakan-gerakan dari mulai pinggang dan ayunan-ayunan dari bawah ke atas. Nah, seperti itu. Contoh, ini salah satu pemanasannya. Pemanasan yang pertama sekali ini melompat-lompat ke atas, karena kita akan mencoba nanti salto depan, tentunya harus lompat tinggi ke atas ya. Seperti ini gerakannya. Nah, lompat. Seperti itu gerakannya. Ini digunakan 2 kali 10 ya. 1 sampai 10 kita berhenti dulu sebentar, kemudian ulangi yang kedua sampai juga 10 kita berhenti sebentar ya. Setelah kita melakukan pemanasan seperti itu, kita ini sekarang melakukan gerakan salto depan. Dimulai dari awal seperti ini. Ya, bagi yang pemula, lakukanlah roll dulu. Seperti ini rollnya. Ya. Ya. Lakukan roll ini dengan sempurna, dengan baik. Kemudian nanti tujuannya dikombinasikan. Lompatan yang tadi dengan roll ini akan bergabung. Nah, sekarang rollnya dipercepat lagi karena butuh kecepatan untuk pada saat salto depan. Ya, roll cepat. Iya, seperti itu gerakannya ya, roll. Setelah dapat roll, kemudian belajar landing. Ya, seperti ini. Lompat tinggi mendarat yang rapi. Ya, seperti itu ya, lompatan tinggi mendarat. Setelah selesai itu, kita ingat, gunakan jangan hanya 1 atau 2 kali,
untuk membiasakan. Biasakan dulu lompatnya tinggi, tinggi, tinggi. Setelah betul-betul terbiasa, kemudian biasakan juga roll. Kemudian biasakan landingnya juga seperti itu. Setelah kira-kira mampu, mahir, baru kita gunakan saltonya. Seperti ini gerakan saltonya. Gerakan salto depan ini diawali pertama sekali dari sini, kita lihat ulasannya. Pada saat dia posisi mengambil untuk salto, tidak harus merapat, boleh juga pakai awalan. Karena dengan menggunakan awalan, dengan menggunakan lari, itu akan mempermudah gerakannya untuk melakukan salto. Ya, itu gerakannya. Kemudian setelah sampai di tempat, setelah sampai di tempat dua kaki, baru ayunkan tangan ke atas. Kemudian yang tadi kita sudah pemanasan tadi, lompat-lompat itu, itulah digunakan. Kemudian dilanjut dengan salto ke depan. Salto ke depan, pandangan itu harus langsung menekuk. Pada saat dia buka ke atas, baru menekuk, kenakan ke daerah bawah leher. Tujuannya agar kita lebih gampang terputarnya, ya. Ya, kemudian pada saat jatuh juga hati-hati. Kalau yang belum bisa biasanya kadang terduduk. Jadi dalam pikiran kita usahakan menapak walaupun sampai jongkok, itu tidak masalah. Untuk pemula biar saja dulu sampai jongkok, kemudian nanti kalau sudah bagus baru dia bisa berdiri. Coba kita lihat lagi ulasannya. Nah, ini rincian yang dari tadi, ini langsung gerakannya seperti yang tadi ulasannya. Ya, langsung cepat. Ya, seperti ini, rapat, cukup. Ya, seperti itu ya. Gerakan untuk salto depan. Ya. Berikut itu salto depan tadi tanpa tangan. Sekarang sama dia. Itu kalau kita bahasa umum mungkin salto depan dengan tangan. Tadi tanpa tangan. Sekarang dengan tangan. Ya, dengan tangan artinya atlet atau siswa melakukan dulu semacam handstand, kemudian baru dia dijadikan seperti handspring jadinya ya. Jadi salto ke belakang. Ya, belajarnya pertama sekali seperti ini dari sini. Ya, handstand dulu. Ya, belajar handstand, guru ataupun pelatih menahan di sini. Ya, lagi setelah kira-kira dianggap mampu, ya coba lagi kita coba handstand. Ya, ini dijaga agar dia tidak jatuh ke belakang dan kepala melihatnya ke sana. Jangan melihatnya ke bawah atau ke belakang, itu salah ya. Setelah kira-kira mampu, baru dibantu oleh guru seperti ini. Handstand langsung aja ya, langsung. Nah, ini ada bantuan di sini. Ya, ini di sini pelatih menjaga di sini agar tidak siswa yang terutama yang baru-baru yang belum pernah belajar tidak terjadi cedera. Yang penting diberitahukan kepada siswa bahwa ininya harus kuat untuk tangannya itu, jangan bengkok, kuatkan saja. Ya, seperti ini gerakannya langsung ya dipegang. Ya. Ya, seperti itu. Waktu diayun kita jaga ini. Lagi, sekali lagi. Kita jaga biar supaya dia tidak jatuh. Ya, seperti ini. Ya, cepat masuk tangan, jaga. Ya. Bagi pelatih ataupun guru-guru supaya itu dijaga siswanya, kalau sudah bisa itu tidak masalah, bisa langsung menggunakan gerakannya. Seperti ini kalau langsungnya. Kalau sudah bisa tidak perlu lagi dijaga. Ya, sama ya. Jadi rinciannya, pemanasannya tetap sama seperti tadi, roll dan lain-lain itu.
sudah kita laksanakan. Sekarang yang kedua, kalau biasa kita sebutnya meroda. Ini yang dengan menggunakan tangan dulu. Ya, dengan menggunakan tangan seperti ini gerakan merodanya. Gerakan meroda ini dibiasakan dulu bagi adik-adik pemula, dibiasakan dulu gerakan-gerakan ini. Ini untuk masyarakat umum juga bisa menggunakan gerakan ini. Tetapi kita harus ingat, gerakan meroda itu kalau sudah posisi selebar bahu gini, tangan juga selebar bahu, jatuhnya juga selebar bahu, baru kita merapat. Itu dasar daripada gerakan untuk meroda, ya, gerakan meroda. Kemudian coba lagi, kita ulang lagi satu kali lagi. Gerakan meroda ini, kalau yang sudah mampu, dia akan berdiri seperti posisi seperti ini. Tetapi kalau yang baru, biasanya berdirinya menyamping, agar lebih mudah. Ya. Bagi Anda yang ingin belajar untuk meroda, kita bisa lihat pada video kita yang lalu di sebelah sini. Ya, ini kita lanjutkan. Nah, coba ini dari menyamping, Ya, seperti ini gerakannya langsung. Ya. Ini gerakan meroda. Jadi tolong dipahami bahwa gerakan ini sebenarnya mudah asal kita mau dan rajin untuk melakukan berulang-ulang dan dibantu oleh pembimbing atau pelatih. Ya. Kalau sudah bisa, ini dilanjut dengan yang tanpa tangan, tidak lagi menyentuh kepada matras, tangannya langsung di atas. Ya, ini kita gunakan, bolehlah sebelah sini ini nyamping dari sana. Ya. Seperti ini kalau gerakan tanpa tangan, ya, gerakan tanpa tangan. Yang tadi latihan dengan benar, merodanya dengan benar, sudah sering dilakukan berulang-ulang, kira-kira sudah mantap, baru kita coba. Ini juga bisa dibantu kalau tanpa tangan dengan pelatih. Ya, ini bisa juga dibantu. Ini dia lagi, satu kali lagi. Ya, gerakan itu tanpa tangan dengan menyamping. Ada juga tadi gerakan menyampingnya dengan kaki lurus. Sekarang ada yang menyamping dengan versi lain, Kita lihat seperti ini. Seperti itu, gerakan salto menyamping. Kebetulan bagi Muhammad Rizal, dia lebih menyukai gerakan ke arah kanan. Ada juga yang lebih menyukai ke arah kiri, itu terserah dia. Tapi yang jelas gerakannya harus dia benar-benar yakin untuk melakukan gerakan itu. Dan pelatih juga bisa melihat, oh ini sudah mampu. Tetap menggunakan matras. Kalau tidak ada matras mungkin bisa di rumput atau bisa juga di air. Tapi hati-hati, kalau di air jangan sampai licin pada saat di atas adik-adik mau melompat ke kolam. Ya, itu tolong dijaga. Kalau di pasir mungkin di laut itu masih bisa. Ya, kita coba dari sini biar lebih kelihatan. Seperti ini gerakan untuk salto menyamping. Salto depan, kemudian tadi salto menyamping, sudah. Kita akan coba dengan salto belakang. Salto belakang juga sama seperti yang tadi, kita juga
ada yang menggunakan tangan dan ada yang tidak menggunakan tangan. Baik, kita coba sekarang yang menggunakan tangan, artinya tangan menapak di matras atau di lantai atau di rumput atau di mana saja. Yang penting tangannya menyentuh dulu ke bawah, baru dia salto, ya. Ya, berikut ini gerakannya yang menggunakan tapak tangan. Ya. Gerakan salto belakang tapi menggunakan tangan itu usahakan dulu benar-benar bisa. Yang pertama sekali bisa kayang, ya, kayang. Kemudian yang kedua dibantu oleh yang pelatih ataupun guru atau yang biasa membimbing, boleh juga teman. Ya, seperti ini gerakan awalnya. Perlu kita ingat bahwa yang tadi lompat-lompat tetap, ya, nah seperti ini, ya, itu lompat itu seperti itu tetap digunakan sampai benar-benar ringan sama kita, ya. Kemudian hanya bedanya tadi waktu salto depan dagu kita ke bawah leher. Sekarang kalau salto belakang kebalikannya, ke atasnya. Itu perbedaannya, ya. Ini yang masih menyentuh. Tadi dia kayang dulu. Setelah kita benar-benar bagus, sudah kira-kira mampu, berulang-ulang kita lakukan kayang, kita ikuti dalam tutorial video yang lalu seperti ini. Silahkan nanti dicek bagaimana cara kayang. Kemudian kalau sudah mampu, seperti inilah gerakannya. Pelatih membantu di sini dan siswa sudah merasa yakin, dia atlet sudah merasa yakin karena sudah ada dukungan dari pelatih. Itu kasih motivasi dia biar dia jangan gugup, jangan tidak percaya diri. Dengan adanya bantuan dari pelatih, kalau sudah benar-benar mahir baru kita lepas. Ya, seperti ini gerakannya, bantuannya. Ya. Ya. Kita bantu. Ini jangan sampai nanti waktu kita bantu malah tangan kita yang ke bawah. Enggak. Ini sebagai penyanggah dia untuk mendukung. Kemudian satu tangan kanan ini kita bisa ayunkan kaki dia atau menjaga keseimbangan dari kakinya, jangan jatuh ke tempat lain. Ya, ini satu kali lagi kita lihat. Ya, seperti ini. Terus ya, lompatan seperti itu. Baik, kalau dia sudah benar-benar mahir, ini dia langsung gerakannya. Kita lihat gerakannya. Ya, yang seperti tadi. Cepat. Ya. Ternyata sangat mudah kalau kita sudah benar-benar mempelajarinya, itu sangat mudah, ya. Itu tadi masih dengan menggunakan tangan. Sekarang yang tanpa tangannya, salto belakang tanpa tangan. Seperti pada tutorial yang lalu juga kita sudah menyampaikan bahwa seperti inilah gerakan untuk salto belakang. Jadi bisa dilihat dari video-video yang lalu, video dari channel Wandi Silat Aceh. Jadi untuk salto belakangnya tanpa tangan, pertama sekali kita harus duduk kemudian roll belakang. Ya, seperti ini gerakannya. Lagi kita ulang. Lakukan gerakan ini sampai benar-benar mahir dan sampai benar-benar baik, agar dalam pelaksananya tidak menimbulkan cedera. Ya, lagi kita ulang lagi. Seperti ini pemanasannya. Setelah dirasa bagus, maka disinilah akan dibuat salto belakang tanpa tangan. Boleh juga dibantu, ya, boleh juga dibantu sama pelatih, ya. Ini tapi ini kita lepas dulu. Seperti ini gerakannya. Ya, gerakannya ternyata gampang, mudah. Tapi hati-hati karena bisa menyebabkan cedera. Kita jangan berambisi untuk ini gampang, ini cepat, jangan. Belajar dulu step by step. Belajar dari langkah-langkah awalnya, ya. Kalau ada yang membantu seperti ini, dibantu. Ya, ini dia gerakannya.
gerakannya. Satu kali lagi. Kita lihat gerakan. Kita pelatih konsentrasi pada saat dia mengayun, karena atlet sudah mempercayai sama kita. Kita waktu dia ayun langsung masuk, kemudian ini sigap kita jaga. Ya, jangan dia bergerak kemanapun. Ya, seperti ini gerakannya. Ya. Kalau sudah bisa, ini dia rangkaiannya. Satu kali gerakannya. Gerakan sudah kita laksanakan mulai dari salto depan, salto menyamping, dan salto belakang, baik yang dengan menggunakan tangan ataupun tanpa tangan. Gerakan-gerakan ini sangat sulit bagi orang yang tidak mau belajar, tapi akan mudah bagi orang yang ingin belajar dan ingin menjadi lebih berprestasi. Bagi semua masyarakat dan pencinta olahraga, jangan lupa subscribe, like, dan share agar konten ini bisa lebih berkembang dan lebih maju. Bersama dengan kami di Wandi Silat Aceh.